Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anissa. Dan sekarang kita akan membahas mengenai sistem endokrin. Nah, pernahkah kamu mendengar tentang sistem endokrin? Saat tubuhmu kekurangan air, tubuh akan mengirim impuls ke otak. Kamu pun akan merasa kalau kamu haus. Lalu, saraf akan berperan aktif dalam mempengaruhi kelenjar hipotalamus. Selanjutnya, kelenjar hipofisis akan menghasilkan hormon antidiuretik yang berfungsi untuk menghambat atau menghentikan pembuangan cairan tubuh lewat urin. Jika kamu minum, impuls rasa haus akan berkurang dan hormon antidiuretik akan dihentikan. Nah, inilah salah satu contoh pengaruh sistem endokrin untuk tubuhmu. Yuk, pelajari lebih lanjut. Nah, kamu tentu tahu kan jika terdapat sejumlah hormon di dalam tubuh manusia. Jadi, sistem endokrin inilah yang menghasilkan dan mengatur hormon-hormon tersebut. Tidak hanya itu, dalam melakukan tugasnya, sistem endokrin juga berhubungan erat dengan sistem saraf. Sistem endokrin yang bekerja dengan sistem saraf lazim disebut sebagai neuroendokrin. Nah, lalu apa sih fungsi sistem endokrin itu? Jadi, kelenjar endokrin yang disebut juga sebagai kelenjar buntu karena bermuara langsung ke dalam pembuluh darah akan mengekspresikan senyawa protein atau senyawa steroid dalam bentuk getah yang disebut sebagai hormon. Nah, hormon ini bersama dengan sistem saraf amatlah penting dalam mengatur pertumbuhan, keseimbangan, internal reproduksi, bahkan tingkah laku manusia. Ada beberapa kelenjar di dalam sistem endokrin yang terbagi berdasarkan letaknya. Yang pertama ada kelenjar hipofisis atau pituitary gland. Pituitary gland terletak di dasar otak besar. Kelenjar satu ini ialah yang terbesar dan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Nah, kelenjar hipofisis ini terbagi menjadi 3 lobus, dan masing-masingnya menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Yang pertama ada lobus anterior yang menghasilkan hormon TSH, HCTH, FSH, LH, ICSH, dan TH. Dan ada lobus intermedia yang menghasilkan hormon STH dan hormon MSH. Dan yang terakhir ada lobus posterior yang menghasilkan hormon oksitosin dan ADH. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar ini terletak di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah kelenjar yang paling kaya pembuluh darahnya. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu adalah hormon tiroksin, tritodironin, dan kalsitonin. Kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada korteks yang menghasilkan hormon korteks mineral, glukokortikoid, dan androgen. Selanjutnya ada hormon medula yang menghasilkan hormon adrenalin. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar ini terletak di dekat ventrikulus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan 2 hormon, yaitu hormon insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati dan hormon glukogen yang berfungsi sebaliknya. Dan yang terakhir ada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar ini terletak di daerah perut wanita atau buah zakar dalam skrotum laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad ini menghasilkan 2 hormon, ada hormon estrogen dan hormon progesteron. Dan pada laki-laki menghasilkan 1 hormon saja, yaitu adalah hormon testosteron. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like jika kamu kira ini bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe. Selamat bertemu di video selanjutnya. Dah.